Ngomongin laptop harga 8 jutaan, itu bukan hanya sekedar nyari laptop buat kerjaan, tapi juga udah bisa buat main game. Yo guys, Ragajab bersama Rahkrisna di sini. Dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa lo pilih di awal tahun 2025. Nah, udah memasuki awal tahun, kayaknya nih video diupload udah mau Februari ya, atau bahkan udah Februari. Kita sudah bisa melihat adanya laptop-laptop menarik di harga 8 jutaan. Dan seperti yang bisa gue bilang di awal tadi, kalau sekarang ngomongin 8 jutaan, itu udah bisa sedikit merambat ke yang namanya laptop buat gaming. Ingat ya, laptop buat gaming, bukan laptop gaming. Ini dua hal yang berbeda. Ya intinya apapun itu, mending kalian langsung cek aja 5 segmen yang kita sediakan di video ini. Langsung klik-klik aja kalau mau loncat. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe dulu. Ya, karena kita langsung aja ke nomor yang pertama. Pam! Laptop 8 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Setelah kemarin jadi salah satu rekomendasi di laptop harga 7 jutaan, sekarang IdeaPad juga masuk rekomendasi di harga 8 jutaan. Lah, gimana bisa bang? Berarti kan harganya 7 jutaan anyway. Iya bener sih 7 jutaan, cuman itu yang RAM-nya 8 GB onboard. Kalau ini adalah RAM yang 16 GB onboard dan harganya ya di 8,4 juta. So, buat lo yang udah punya budget 8 jutaan, saran gue langsung ambil aja versi 16 GB-nya. Selain RAM-nya yang udah siap multitasking, IdeaPad juga dibekali CPU kencang dengan Intel Core i5 12450H, kemudian udah pakai grafis Intel USD dan SSD 512 GB M.2 NVMe. Alhasil lo akan mendapatkan laptop yang siap buat dipakai untuk menunjang segala kegiatan produktif maupun kegiatan nggak produktif. Maksudnya kegiatan yang hiburan gitu, hiburan. Oke. Well ya, ngerjain tugas kuliah ataupun editing udah bisa banget di laptop ini. Diajak mabar Valorant atau Genshin sama temen juga udah gas banget. Bahkan kalau mau main GTA 5, bahkan Wukong itu juga udah bisa. Ya, tipis-tipis lah ya. Move on ke aspek layar. IdeaPad memiliki layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Ya udah tergolong nyaman buat nonton, tapi belum oke buat editing profesional. Ya, cukup bisa dimaklumi lah ya. Yang penting, baterai 47 hours-nya ini udah bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian dan bikin kita jadi bisa pakai buat maraton film atau buat ya kerja di cafe tanpa charger. Pas mau nongkrong pun pundak lo akan aman ya, karena bobot laptop ini di 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap ya, udah ada Type-C dan HDMI. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook A1404ZA. Sebagai salah satu brand terpopuler di Indonesia, Asus tentu nggak mau kalah ya di pasar harga 8 jutaan. Lewat seri A1404ZA ini, Asus menghadirkan laptop yang udah oke buat menunjang kebutuhan produktivitas. Performanya kenceng, desainnya cakep, dan ringan. Prosesornya udah pakai Intel Core i5 1235U dengan Intel USD grafis, SSD-nya 512 GB M.2 NVMe, dan RAM-nya udah dual channel ya, 16 GB DDR4 onboard. Sebuah kombinasi yang udah mumpuni buat menghandle segala kebutuhan masa kini. Mau itu dipakai buat belajar ChatGPT, bikin presentasi lewat Canva AI, atau pura-pura jadi desainer pakai Midjourney. Yaps, zaman sekarang kan apa-apa udah serba AI gitu. Kita mau bikin tugas AI, mau nyari kerja AI. Bahkan skrip ini mungkin dibikin sama AI kali ya. Oke. Kalau mau main game Genshin atau PES, udah bisa juga. Nah, ngomongin soal layar, VivoBook A1404ZA udah pakai layar 14 inch Full HD berpanel IPS. Nah, ini baru bener ya, nggak kayak yang kemarin ada yang apa gitu, laptop 7 jutaan tapi masih layar TN.
Terus desain dan bobotnya juga ramping, beratnya ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Cuman yang cukup disayangkan, baterainya lumayan kecil, 37 Wh, sehingga paling bisa tahan sekitar 5-6 jam aja. Lastly, portnya udah lengkap dan terupdate. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 14S Deki 5152TU. Punya spek yang tergolong identik dengan Asus tadi, HP 14 jadi masuk rekomendasi. CPU-nya udah pakai Intel Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe, SSD-nya 512GB M.2 NVMe, dan RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dual channel. Lah, katanya identik bang, tapi kok ini RAM-nya 8GB? Ya, namanya juga identik. Yang mana identik bukan sama ya. Beda ini, identik doang ini. Oke. Well, tapi RAM 8GB dual channel on board lagi ya, memang tergolong pas-pasan banget. Jujurly gue kurang suka, cuman ya kalau lu memang nggak terlalu banyak multitasking dan kerjaannya yang cukup ringan, kayak bikin laporan atau presentasi harian, HP 14S masih bisa masuk rekomendasi. Untuk game sendiri udah bisa, cuman nggak semaksimal si Asus tadi karena RAM 8GB itu terbatas sekali. Beh, i semua nggak tuh? I. Ya, at least main Genshin atau CSGO masih bisa lah di laptop ini. Nah, ngomongin soal layar, HP 14S untungnya udah dibekali layar yang cakep, 14 inch IPS beresolusi Full HD. Terus, bobot laptopnya ini juga udah oke ya, di 1,47 kg dengan ketebalan, nyontek dulu, nah 1,79 cm. Begitu juga baterainya, tergolong oke aja, nggak yang spesial-spesial banget. 41 Wh dan bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Last but not least, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1452M. Kalau lo mau laptop dengan spek terbaru di harga 8 jutaan, Acer Aspire 5 ini adalah pilihan. Pasalnya, CPU dari laptop ini udah pakai Intel Core i5 Gen 13, yaitu 1334U, yang dikombinasikan dengan Intel Iris Xe grafis, RAM-nya 16GB DDR5, dan storage 512GB M.2 NVMe. Sekedar info ya, i5 1334U ini punya performa 15% lebih kencang daripada i5 1235U. Yang mana si 1235U itu ada di laptop-laptop pada list sebelumnya. Alhasil, performa buat kerja harian juga akan lebih satset. Kalau gaming, satset juga nggak bang? Ya tentunya ya, apalagi grafis dari i5 1334U ini sudah lebih kencang lagi ya dibandingkan i5 generasi 12. Bikin pengalaman gaming juga makin oke. Game-game kayak GTA 5, Red Dead Redemption, atau Far Cry 5 udah bisa dimainkan dengan lancar. Tapi ya settingannya jangan mentok juga ya pak. Oke. Untuk layarnya sendiri, Aspire Lite AL14 dibekali layar 14 inch IPS dengan 63% sRGB dan resolusinya WUXGA. Seperti yang kita tahu, WUXGA ini merupakan resolusi yang lebih bagus dibandingkan Full HD, sedikit lebih bagus. Tapi udah lumayan lah ya, jadi lebih nyaman dari sisi nonton filmnya ataupun penggunaan sehari-harinya. Dikombinasikan dengan baterai 58 Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam kalau dipakai maraton film, bikin lo bakalan makin betah lah ya pakai laptop ini untuk hiburan. Nah, kalau lagi bosan di rumah, bobot 1,5 kg dengan tebal 1,69 cm-nya ini nggak akan bikin pundak lo pegel lah ya ketika mau keluar rumah bawa laptop. Ya, tapi tetap berasa dikit sih, soalnya kan 1,5 kilo ini, weh. Oke. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang terakhir adalah Huawei MateBook D14. Huawei, laptop yang terkenal dengan desain yang cakep, baterainya irit, tipis, dan anak kantoran banget. Ya gimana nggak cakep ya, kan desainnya kayak MacBook.
Well, terlepas dari apapun itu, gue akuin ya, desain dari MacBook ini memanglah cakep. Cocok buat lo yang suka work from cafe dan ingin terlihat produktif. Nah, performa dari laptop ini juga akan bikin lo makin produktif lagi. Pasalnya, CPU laptop ini udah kenceng, pakai Intel Core i5 12450H dengan Intel USD grafis, terus RAM-nya nih udah 8GB LPDDR4X, 4266 MHz dual channel, dan SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe. Kalau begini mah, ngerjain laporan, bikin skripsi, atau bikin makalah, itu udah anti-lag. Cuman kalau bikin skripsi biasanya yang nge-lag itu otaknya. Nah, kayak saya nih ya, pengalaman. Selain cakep, MacBook T14 ini juga punya bobot yang ringan di 1,3 kg dengan ketebalan 1,59 cm. Intip lagi. Terus, baterai 56 Wh-nya juga bisa banget lo pakai kerja hingga 8 jam nonstop. Capek kerja, ya tinggal nonton Netflix pakai layar 14 inch IPS Full HD-nya. Kenikmatan apa yang kau dustakan? Tapi RAM-nya 8GB juga sih. Terakhir, portnya udah lengkap dan anti dongle. Yo guys, itu dia 5 laptop, berapa tadi? 8 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di awal tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di link deskripsi atau di YouTube Shop yang ada di keranjang gitu ya. Jadi kalau kalian mau cek listnya apa aja ada di sana. Dan kalau penasaran ya bisa klik aja linknya biar kalian bisa langsung cek harga terbaru. Ya syukur-syukur ada diskon. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan masukkan aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan terima kasih lagi kalau kalian udah like dan subscribe tentunya. Dan kita ketemu di video selanjutnya ya.